Di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersorak. Halo, saya Ayah Abian, kemana? Kan kamu sendirian? Ini tak disuruh begitu enggak? Begitu enggak? Semua berbuat sekarang. Ayam juga, mirip ya. Kenalin aja, ada. Anak gadis itu sikapnya manja sekali. Sekali permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaannya, ibunya yang miskin setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Ibu, aduh, aku pengen sesuatu dong. Aku pengen buat beli make up. Aku nggak punya uang. Harus ada, Ibu. Harus ada sekarang juga. Nah, jangan semua dong. Buat makan, Nak. Makan beli aja sendiri, Bu. Ini buat aku beli perlengkapan aksu. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya Allah. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Nak, anterin ibu ke pasar. Ngapain sih, Bu? Ngapain? Ibu mau beli buat makan. Tinggal beli aja sendiri. Ayo antar ibu, Nak. Ibu mohon. Nah, sudahlah. Kemana sih, Bu? Kemana? Antar ke pasar. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang anak gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai gadis cantik, apakah orang yang di belakangmu itu adalah ibumu? Bukan, dia pembantuku. Jangan hiraukan dia. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekat lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. Hai gadis cantik, apakah orang yang di belakangmu itu adalah ibumu? Bukan, dia adalah budakku. Jangan hiraukan dia, karena dia adalah budakku. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya jawaban yang sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Si ibu itu pun berdoa. Nak, kok kamu tega bilang seperti itu sama ibu? Benar budak kan? Ibu pembantu kan? Azina, kamu gak boleh kayak gitu. Ini ibumu, Nak. Itu gimana sih ibu? Pembantu doang. Nak, mungkin gimana?
kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis kepada ibunya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti bahwa tentang anaknya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa.